warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat video tentang pelibatan orang tua dalam pembentukan karakter siswa. Untuk memenuhi tugas bimbingan konseling, perkenalkan, nama saya Derliana Hasibuan sebagai guru wali kelas dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Elisa Fikri Panjaitan. Di sini saya menjadi guru BK. Perkenalkan, nama saya Hamidah Pasaribu sebagai orang tua pertama. Perkenalkan, nama saya Aldi Hardi sebagai orang tua. Sebelum memulai video kami ini, kami akan menjelaskan tentang pelibatan orang tua dalam pembentukan karakter siswa yang dijelaskan oleh saudari kami Elisa Fikri Panjaitan. Baiklah, pelibatan orang tua adalah upaya sekolah untuk bekerja sama dengan para keluarga agar pembentukan karakter siswa berjalan secara selaras antara sekolah dan rumah. Karakter siswa tidak dapat dibentuk hanya dengan lingkungan di sekolah saja, tetapi pola asuh, kebiasaan di rumah, dan keteladanan orang tua sangat mempengaruhi sikap siswa serta perlakuan. Baiklah, di sini saya akan membacakan tujuan pelibatan orang tua dalam pembentukan karakter siswa. 1. Menginformasikan kondisi perilaku siswa, memberikan gambaran kepada orang tua tentang perubahan perilaku siswa di sekolah, seperti kurang disiplin, menunda tugas, kurang fokus, dan mudah terdistraksi. 2. Menyamakan persepsi antara sekolah dan orang tua, menghubungkan perilaku siswa yang terlihat di sekolah dengan kebiasaan yang muncul di rumah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. 3. Meningkatkan pelibatan orang tua, mendorong orang tua untuk berperan aktif dalam pembentukan karakter anak melalui pendampingan, komunikasi rutin, dan pengawasan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hai Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan ini. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang pembentukan karakter siswa dan bagaimana peran orang tua bisa lebih terlibat. Betul sekali. Akhir-akhir ini kami menemukan beberapa perubahan perilaku pada beberapa siswa, terutama terkait disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Karena itu, kami merasa penting untuk bekerja sama dengan para orang tua. Ya Ibu, kami juga senang bisa berdiskusi. Kebetulan saya juga melihat beberapa perubahan pada anak saya di rumah. Benar Bu, terima kasih sudah mengundang kami. Saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasakan terkait perkembangan anak. Baik Bapak Ibu, jadi di kelas kami melihat beberapa siswa mulai menunjukkan tanda-tanda kurang fokus. Misalnya, tugas yang diberikan kemarin baru dikerjakan di pagi harinya. Dalam layanan BK, kami juga menangkap beberapa siswa mulai selalu menunda pekerjaan, kurang percaya diri, dan mudah terpancing oleh distraksi, terutama gadget. Ini bukan hanya terjadi di kelas kita saja, tetapi umum di usia remaja sekarang. Kalau anak saya Bu, kadang saya melihat sulit untuk diingatkan. Di rumah sudah saya buatkan jadwal belajar, tetapi tetap saja lebih memilih untuk bermain HP. Anak saya juga mirip. Kalau saya suruh belajar, jawabnya nanti. Tapi kalau ada tugas mendadak, baru panik dan mengajarkan dengan terburu-buru. Nah, informasi dari orang tua ini sangat penting, karena dengan begitu kita bisa melihat pola perilaku siswa secara lebih lengkap. Di sekolah mereka juga terlihat menunda pekerjaan, dan ternyata di rumah pun kebiasaan itu muncul. Betul yang dibilang sama Ibu Guru BK. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak memang sedang belajar mengatur diri. Maka dari itu, pelibatan orang tua ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembiasaan yang lebih baik ke depannya. Saya mengerti. Sekarang kalau begitu, apa langkah yang bisa dilakukan bersama? Ada beberapa program yang ingin kami
siswa setiap harinya? Program kedua, kami ingin mengajak orang tua untuk meluangkan waktunya minimal 10-15 menit untuk berdiskusi ringan dengan anak setiap malam. Misalnya mengecek tugas, menanyakan apa yang dipelajari di sekolah, serta memberikan penguatan positif. Wah, itu menarik, Bu. Jadi kami bisa tahu apa yang terjadi di sekolah. Apakah di lembar itu orang tua juga bisa memberikan catatan tentang perilaku anak didik di rumah? Tentu, bahkan justru itu yang kami harapkan. Misalnya, apakah anak semakin disiplin, bagaimana tanggung jawabnya, atau apakah ada masalah emosional? Semakin lengkap komunikasinya, semakin baik layanan mereka yang kami berikan. Nah, kami juga akan memperkuat mempelajari karakter di kelas. Misalnya, dengan pembiasaan tepat waktu, menyelesaikan tugas secara bertahap, dan memberi peran tanggung jawab di kelas. Kalau di rumah, apakah ada cara khusus untuk membantu anak jadi lebih bertanggung jawab? Ada beberapa cara sederhana, misalnya memberi anak jadwal kegiatan harian yang fleksibel dan jelas, meminta anak menyiapkan kebutuhan sekolah dan harus disusun, memberikan konsekuensi yang konsisten jika anak melanggar pekerjaan, kerjasama sekolah dan rumah akan sangat membantu perkembangan karakter siswa. Baik Bu, saya rasa itu bisa dilakukan, tinggal membiasakannya saja. Untuk memastikan program kita ini berjalan dengan lancar, setiap hari Jumat kami akan mengirimkan laporan ringkas perkembangan anak-anak kita. Mohon orang tua juga membalas dengan catatan singkat dari rumah. Baik Bu, saya akan berkomitmen untuk memantau anak saya setiap hari di rumah. Saya juga, karena anak saya lupa, saya akan membantu mengingatkannya. Tapi tetap memberikan dia ruang untuk belajar bertanggung jawab. Terima kasih atas komitmennya. Tanpa dukungan orang tua, pembentukan karakter siswa akan berjalan lebih lambat. Namun dengan kolaborasi seperti ini, insya Allah perkembangan akan lebih cepat dan ringan. Baiklah, jika nanti Bapak Ibu menemukan kendala, silahkan langsung menghubungi saya atau menghubungi guru BK kami. Kita akan mencari solusinya bersama.